ketika orang bertanya yang mana sih Suralaya yang asli, gitu. Artinya kan ada kebimbangan, ada kebingungan. Ini orang perlu penegasan. Iya. Apalagi ada kaitan yang viral-viral nih kayaknya nih. Ya, kita harapan kita begitu, Ustaz. Harapan kita begitu. Kita balik lagi, Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, harapan kita. Balik lagi. Kita dan beliau husnul khotimah sama-sama begitu ya. Namanya kalau kita ingat apa namanya Abah sebagai guru kan pasti ingin merangkul Abah semua. Guru yang merangkul kan, bukan guru yang memukul gitu. Kita juga pengen berharap nih semua balik lagi, akur lagi. Kita ini bukan dalam rangka memukul, tapi dalam rangka kita harus klarifikasi, mengamankan. Karena sudah viral di mana-mana, mencemarkan nama Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih Sobat TK News? Mudah-mudahan dalam keadaan cager, bager, lahir batin. Hari ini saya bersama dengan Wakil Ketua LDTKN DKI Jakarta, Haji Andika Darmawan, ST. Beliau ini sudah sering sekali mengisi kajian di TKN News ya terkait dengan Amalia Suryalaya, juga seringkali kita mintai tanggapan mengenai fenomena yang terjadi di Suryalaya. Tapi hari ini kita niatnya ini lillahi ta'ala Ustaz ya. Lillahi ta'ala. Suryalaya. Surya itu artinya matahari. Laya itu terbit matahari. Dan terbit matahari ini kalau sudah menimpa badan kita tuh sehat. Alhamdulillah. Menyegarkan, menguatkan. Ya, makanya kalau yang punya bayi suka dijemur itu kalau pagi-pagi. Iya. Tetapi terbitnya matahari ini tidak boleh ditutupi Ustaz. Iya benar. Begitu ditutupi nanti orang tidak terkena cahayanya, sinarnya, kemanfaatan sinarnya gitu. Iya. Jangan sampai nanti orang bawa senter, nih sinar matahari nih, padahal senter. bukan sinar, bukan matahari abal-abal. Matahari abal-abal. Artinya ketika kita bicara Suryalaya, maka ya Suryalaya yang asli itu di Tasikmalaya, Ustaz. Benar. Dan tidak boleh ada yang mengakui Suryalaya itu selain yang ada di Tasikmalaya. Tapi sekarang muncul Suryalaya Ciamis, gimana dong? Nah itu gimana Ustaz? Maka kita bahas kali bareng-bareng ya. Boleh Ustaz. Gimana? Nah ini apakah memang Suryalaya ini buka cabang Ustaz? Ada Suryalaya di Ciamis? Atau memang hanya di Pager Ageng Ustaz? Iya. Kalau Pondok Pesantren Suryalaya ya alamatnya di Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pager Ageng, ya. Tasikmalaya. Nah, itu Pondok Pesantren Suryalaya. Adapun kemudian dulu sebelum ada organisasi Ormas LDTKN ada Yayasan Sarba Bakti. Maka memang dulu ada korwil di setiap provinsi, perwakilan di setiap kota madya dan kabupaten. Jadi artinya ya itu sebut cabang juga cabang-cabang pembinaan. Tapi kalau sebut pondok pesantrennya ya hanya ada di Tasikmalaya. Jadi nggak ada dua matahari saja? Oh tidak ada. Jadi matahari hanya satu saja. Iya dong. Kalau dua kiamat. Jadi artinya ketika ada sekolah ataupun madrasah ataupun zawiyah yang mengatasnamakan atau membawa nama Suryalaya, ini gimana Ustaz? Ya, secara hukum itu kan berarti menggunakan atribut yang bukan miliknya ya. Sebenarnya secara hukum itu ada pelanggaran. Nama itu atribut, termasuk atribut. Iya, ada pelanggaran apa namanya? Hak cipta atau hak kepemilikan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong dari tadi ini mau kemana nih arahnya nih? Ini ibarat kayak nama aja Bazul Asap nih, muter-muter. Ujung-ujungnya nukik nih. Ada nungguin nukiknya, itu mau nukik kemana nih? Karena begini Ustaz, kita ini ketemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara semuslim ini yang menanyakan perihal Suryalaya, gitu. Saya bilang Suryalaya yang ada di Tasikmalaya, tapi dia bilang enggak, Suryalaya ada yang di Ciamis. Oh gitu. Gitu. Kok bisa ada di Ciamis? Emang ada yang menyatakan begitu? Iya, katanya ini ada pelanjut kemursidan Abah Anom. Oh gitu. Gitu Ustaz. Jadi ini podcast kita ini lahir dari
tanya jawab yang ada di kalangan masyarakat. Masyarakat. Terutama publik yang nggak kenal Suralaya. Ya, artinya ketika orang bertanya yang mana sih Suralaya yang asli, gitu. Artinya kan ada kebimbangan, ada kebingungan. Ini orang perlu penegasan. Iya. Apalagi ada kaitan sama yang viral-viral nih kayaknya nih. Yang mana nih Ustaz? Ustaznya malu-malu nih ada yang viral-viral nih. Angkat deh Ustaz. Sebenarnya PCN itu udah kelihatan Ustaz. Iya nih untuk menunjukkan serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Iya. Kelihatan ada garudanya Ustaz. Ada garudanya. Iya. Karena kan kita sebagai Ikhwan Thariqah ini kita nggak boleh memecah keutuhan bangsa Ustaz. Benar. Kita Ya kan? karena Pangersabah selalu menjaga keseimbangan antara agama dan negara. Betul. Taat kepada agama dan negara. Iya. Gitu. Kita sebagai Muslim kita mesti menjaga kehormatan sama Muslim. Iya, insya Allah. Gitu. Nah, secara organisasi, artinya kan tidak boleh ada Suryalaya selain di Tasikmalaya. Lalu memang kenyataannya memang ada AG, itu surat inisial ya. Ini mengaku mursyid yang 38 Suralaya. Nah, dan membawa atribut Suralaya gitu, dan sampai hari ini persepsi itu terbentuk sehingga akhirnya ya Suralaya di Ciamis gitu. Ini kan kesalahan persepsi ini membingungkan. Padahal kita punya kewajiban untuk mengamankan Suralaya. Jadi mengamankan, melestarikan. Melestarikan. Nih, sisi mengamankannya. Gitu. Lah kalau ini tidak diamankan, otomatis kan orang salah tangkap gitu. Apalagi dengan yang viral belakangan ya, yang beliau menyatakan Dajjal kemana-mana, Dajjal membabi buta akhirnya. Beliau juga membabi buta, mengatakan ya ketika seorang tidak memilih capres tertentu, itu juga belum capres sih, bakal calon baru balon ya, balon presiden ya tertentu, lalu dikatakan termasuk Dajjal. Makanya kita tergelitik juga tuh untuk kita obrolin bareng-bareng sebenarnya Chat F nih gitu. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya namanya Muslim kan tetap masih ditunggu tobatnya Ustaz. Mudah-mudahan. Masih ditunggu tobatnya ya kan, namanya kita sama Muslim. Nggak bisa langsung kita ini juga, namanya orang selalu pintu tobat selalu terbuka. Terbuka insya Allah. Kita berharap. Gitu. Dan memang itu yang tertulis di Ijma. Ijma apa nih Ustaz? Ijma wakil talqin, bukan ijmanya ijma mustahid bukan. Jadi dulu kan pernah dimasalahkan istilah ijma. Ijma kan adalah konsensus, kesepakatan. Jadi pada tahun 2013, saya bawa lembarannya nih ya, tepatnya tanggal 15 September 2013, ini ada Ijma Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an serta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Jadi ini Ijma para Wakil Talqin nih tadi tahun 2013. Terkait apa Ustaz? Tentang klaim kemursidan Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Maslul dan pendukungnya Kiai Haji MS, saya singkat saja karena beliau sudah meninggal. Ya, kalau kepada yang pertama kita berharap siapa tahu dengan kita agak senggol dengan kasih sayang nih. Tadi harapan ini kan taubat gitu. Diingatkan kembali semua ini. Gitu. Jadi isinya ya dasar hukum dan pertimbangan dan seterusnya ya. Memperhatikan dan seterusnya menimbang. Tadi ada poin yang cakep, mana tadi yang antum bilang menimbang itu perlu ada penyikapan tegas untuk mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan tindakan dari para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, masyarakat luas dan pemerintah Republik Indonesia terhadap perbuatan Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS tersebut. Maka para wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an maupun Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an dalam pertemuan hari ini Ahad 15 September 2013 atau 9 Dzulqa'dah 1434 Hijriah telah berizma dan sepakat untuk ini menetapkan dan
memutuskan. Jadi tujuannya itu agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Iya, salah persepsi. Nah, ini kan udah terjadi. Jadi salah persepsi. Seperti sekarang nih banyak dikaitkan apa yang AG lakukan. Nah, di sini bukan berarti saya mengabahkan beliau ya. Saya menyebut beliau dulu ajengan. Oh, A-nya ajengan. A-nya ajengan. Jadi ada penghormatan tetap ya. Tapi saya inisialkan dengan AG ya. Jadi atas perbuatan AG tersebut ya yang viral di berbagai medsos, akhirnya semua mengaitkannya dengan Pangersa Abah, mengaitkannya dengan Suryalaya. Maka kita simak nih ya penetapan dari ijma ini ya. Menetapkan dan memutuskan satu, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Tiga, tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Uqudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. 5. Menyerukan kepada para ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang telah hilaf mengikuti langkah keliru kedua orang tersebut karena berbagai keterbatasan pengetahuannya agar segera bertobat dan kembali melaksanakan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sesungguhnya sebagaimana yang telah digariskan dan diamalkan oleh Pangersa Guru Mursyid Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an yang diterima dari Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Ya. Keputusan ini ditandatangani di Patapan Suryalaya pada hari Ahad 15 September 2013 atau 9 Dzulqa'dah 1434 Hijriah. Jadi yang menandatangani ada ini Ahlul Bait, keluarga besar Pangersa Abah, amanah Kiai Zainal Abidin ya. Ya, Pangersa Umi termasuk juga para putri Pangersa Abah, para putra-putra Pangersa Abah, juga dari keluarga Abah sepuh juga termasuk ponak-ponakan Pangersa Abah. Lalu wakil talqin ini ya. Ini tentang wakil talqin ya. Ini ada tadi kalau kita hitung ya semuanya tadi Ustaz ya menghitung langsung ya 51 dari yang terdaftar yang menandatangan ada 40 ya. Jadi yang hadir mayoritas yang hadir 53 ya Ustaz ya 53 dicoret 2 tadi 51 ya 51 ya, lalu yang tanda tangan 40. Jadi kalau ini sudah quorum ya di atas 50%. Nah, subhanallah. Jadi ini keputusan legal formalnya. Begitu. Jadi sejak 2013 sudah ada ya. Jadi memang kita dengan podcast ini ingin menyatakan bahwa apa yang sudah terjadi yang viral di luar sana, kita tegaskan lagi bahwa AG itu bukan penerus Pangersa Abah Anom, bukan bagian daripada TKN Suryalaya, ya, tapi TKN Sirna Rasa. Kemudian yang ketiga, secara hukum tidak berhak menggunakan nama Suryalaya. Clear jadi ya berdasarkan ijma ini. Gitu. Jadi tidak ada lagi boleh dikatakan TKN Suryalaya di Ciamis, nggak boleh. Oh nggak boleh. Atau mursyid TKN Suryalaya itu AG. Nggak boleh saja. Nggak boleh. Kalau mau bikin Thariqah bisa aja Thariqah apa misalnya Gausiyah boleh. Kalau emang percaya diri, bikin nama sendiri saja. Jangan bawa Suryalaya. Suryalaya begitu. Emang saya kalau mau bikin sekolahan juga, kalau pengen cepat naik saya biasanya pakai nama-nama
yang udah terkenal saat. Oh gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya mau bikin sekolah, lebih cepet lah kayak jualan aja saat. Franchise itu kan kalau kita franchise, beli franchise yang dengan nama yang udah terkenal brandingnya ya. Itu lebih mudah. Oh jadi ke bawah ngangkat ngatrol gitu ya, ngatrol namanya. Makanya kenapa ijma'nya di situ tidak boleh membawa atribut Suralaya. Jadi benar-benar harus gentle, percaya diri, bawa nama sekolah sendiri saja, jangan bawa nama sekolah orang lain. Gitu. Tapi memang dari dulu memang beliau memang saya kenal dengan beliau kan lama ya, semenjak saya talkin tekin 96 ya. 96. Memang saya banyaklah berinteraksi dengan beliau gitu. Memang dari dulu itu sudah mengenal ya langkah-langkah beliau itu, memang beliau banyak kontroversinya gitu. Jadi kalau bukan sekarang. Iya, jadi kalau sekarang beliau seperti terkait dengan pilpres ada seruan-seruan ya, yang bahkan tadi yang menyakitkan orang pada tersakiti dengan kalimat dajjal kalau tidak memilih salah satu daripada bakal calon itu kan presiden, dianggap dajjal itu kan sebenarnya kan menyakiti banget gitu ya. Sedangkan Pangersa Abah itu orang yang sudah jelas-jelas bahkan melakukan kesalahan, kalau datang kepada Abah saya bager gitu. Orang yang sudah jelas melakukan kesalahan saja ketika mengadu ya sama Abah tuh nyenengin gitu, nyenengin orang gitu. Disayang kalimat Abah tuh ya, semua orang tuh enak kalau sama Pangersa Abah itu. Kalau beliau kan sejak awal saya ingat banget dulu ketika menjelang setelah wafatnya Pangersa Abah, beliau memang sudah bertekad untuk mendeklarasikan propaganda beliau, kemursidannya beliau. Itu kan sekitar tanggal 1 Juli 2012. Jauh-jauh hari sebelum itu beliau di mana-mana, di masjid-masjid agung ya, di berbagai tempat-tempat manaki beliau menyatakan, saya mengundang malaikat dari langit dan bumi pada hari itu untuk menjadi saksi. Saya akan membuka kotak hitam kloter 37. Walaupun realitanya ternyata beliau tidak jadi membuka begitu. Artinya kan terjadi apa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya ketika 1 Juli itu. Dan alasan beliau ketika itu hanya karena Akeh tidak datang begitu. Karena Pangersa Akeh dalam keadaan kurang sehat. Kalau saya tertangan juga saja. Pangersa Akeh karena kurang sehat tadi dicentang. Artinya beliau setuju dengan itu. Beliau setuju. Beliau tidak datang. Jadi memang itu kontroversi yang pertama. Yang kedua itu terkait juga beliau menyatakan tongkat komando. Pernah dengar gak dulu? Iya. Tongkat komando yang seperti halnya Bung Karno. Ujungnya itu ada batu seperti batu permata berwarna hitam. Gitu gayanya kan seperti Bung Karno dulu dipegang olehnya begini. Lalu beliau menyatakan begini, Hajarul Aswad itu ada 2. Hajarul Aswad ada 2, oke. Satu di Mekah, satu ini. Itu kan bahasanya. Oh iya, karena sama-sama hitam. Sama-sama hitam. Itu pintar membuat kontroversi. Buat orang yang nggak paham, kan seolah-olah ini pecahan dari batu Hajarul Aswad itu sendiri. Secara bahasa Hajarul Aswad itu batu hitam. Batu hitam. Yang memang batu itu kemungkinan batu satam ya. Batu satam, batu berwarna hitam yang jadikan. Nah, itu contoh kontroversi. Jadi nggak sekali ini. Ini permainan kata-kata aja. Permainan kata-katanya. Dan banyak itu. Jadi intinya kita sebagai masyarakat Muslim di Indonesia, ketika ada ucapan-ucapan yang kontroversial, itu jangan langsung ditelan bulat-bulat saja. Ya, atau paling tidak jangan langsung dianggap apa yang beliau lakukan itu berimbas kepada Pondok Pesantren Suralaya maupun Pangersa Abah. Urusan kita kan di sana ya. Apapun yang beliau lakukan, beliau bertanggung jawab atas nama dirinya sendiri. Jadi tidak ada kaitan dengan Suralaya dan dengan Pangersa Abah. Gitu. Karena semenjak 2013 artinya beliau sudah bukan bagian. Yang sering jadi pertanyaan gini, Seth. Beliau ini kan muridnya Pangersa Abah, sanadnya mutasil dong. Iya. Ya, arti murid seperti halnya kita pernah ditalkin, kita pernah mengamalkan. Beliau pernah sama-sama sebagai murid Pangersa Abah. Tapi bahkan kan murid itu juga jadi wakil talkin Pangersa Abah. Tapi ketika seorang murid melakukan sesuatu hal yang bahkan disepakati oleh seluruh wakil talkin yang lain dianggap su'ul adab, itu kan otomatis telah mencopot statusnya sendiri, telah rontok statusnya sendiri. Di antara su'ul adab itu kan dengan berarti mendudukan posisi kedudukan gurunya tanpa izin dari guru, hanya berdasarkan propaganda
propaganda begitu. Berdasarkan propaganda. Bukan bukti, bukan saksi, bukan saksi. Termasuk begini, Ketua LDTKN DKI Jakarta pulang haji, Ustadz Haji Handri. Iya. Itu di Manakib di Prapanca di sana ya. Ketika beliau selesai manakib, diajaklah ke tempat menginapnya beliau di pavilion di kamar atas. Lalu beliau mengeluarkan sebuah surat. Jadi AG mengeluarkan sebuah surat kepada Haji Handri mengatakan begini, ini surat pelimpahan mandat dari Abah Sepuh, Pangersa Abah Sepuh ke Pangersa Abah Anom. Surat ini hanya ada satu di dunia. Sekarang ada di Bapak. Maknanya apa? Gitu. Oh gitu. Jawab gak tuh? Ya jadi cuma cerita sama saya. Cuma maksudnya apa nih gitu. Terus saya ketawa aja ketika Haji Handri cerita. Jadi itulah karena beliau orang alim, beliau nggak akan mengatakan saya mursyid, nggak mungkin. Tapi beliau selalu mengkondisikan agar orang menyimpulkan beliau mursyid penerus Pangersa Abah. Ini yang saya katakan tadi propagandanya gitu. Dan ternyata surat ini pun surat fotokopian. Oh, bukan asli. Bukan asli. Dan jadi surat ini pun disebut satu-satunya tuh satu-satunya fotokopi. Karena Suralaya punya aslinya, Ajengan Jejen punya fotokopiannya, Pangersa Jejen. Artinya itu saya katakan tadi propaganda. Pak Wafi kalau saya ada juga ya. Ya ada. Jadi memang bahkan di internet pun banyak gitu kan, banyak beredar tentang pelimpahan mandat Pangersa Abah Sepuh itu. Jadi membuat tafsir Zat ya. Iya, jadi banyak kan apa yang beliau alami dari Abah lalu beliau simpulkan sendiri, lalu beliau arahkan arahnya ke sana. Padahal Pangersa Akeh sendiri ketika akhirnya sudah merebak tuh ya, merebak tentang isu propaganda ini, akhirnya beliau dipanggil oleh Pangersa Akeh dan beliau sendiri yang menceritakan, saya dengar langsung dari lisan beliau sendiri, dari AG sendiri di rumah Bapak Haji Ade Sumantri di Menteng. Pak Haji Ade ini adalah menantunya Gubernur Jakarta Pak Wiyogo Atmodarminto. Nah, jadi saat itu beliau bercerita, beliau dipanggil oleh Akeh. Akeh bilang begini, "Os, tolong padamkan api yang berkobar di mana-mana." Dan beliau kemudian dengan spontan menjawab, yang harus memadamkan adalah yang menyalakannya." Begitu. Dan saya paham karena pernah dari obrolan sebelumnya, ceramah-ceramah sebelumnya, beliau lebih menganggap yang membuat api berkobar itu adalah Pak Kiai Wafi. Gitu. Jadi akhirnya ketika Akeh memanggil, dengan beliau menjawab begitu seolah-olah beliau menuding bukan beliau yang mengobarkan. Padahal kan Akeh nggak mungkin memanggil orang yang tidak ada kaitannya begitu. Gitu. Berarti, jadi Pangersa Akeh dia menganggap orang yang bertanggung jawab itu kamu gitu. Iya begitu. Dan itu dari lisan beliau sendiri. Itu contoh. Ini kan sudah bergulir cukup lama, Ustaz. Iya. Dari mulai deklarasi, ada deklarasi nggak waktu itu? Beliau tidak jadi secara eksplisit ya. Hanya menyatakan beliau adalah panglima yang dipinjam oleh Jenderal Yoga kepada Pangersa Abah. Itu 1 Juli ini yang keluar haji kisah itu, kisah ketika beliau hajinya ya. Tapi tidak jadi menyebutkan tentang beliau yang sebagai penerus Pangersa Abah Jadi kronologisnya ketika Pangersa Abah wafat itu suasana belum ada pengakuan mursyid belum ada. Abah kan wafat 5 September 2011. Nah, itu kapan? Maksudnya AG ini mulai setelah 1 Juli 2012. Setelah beliau ceramah itu di Suralaya. Hampir 1 tahun ya? Ya, yang tadi saya katakan beliau mengatakan saya mengundang malaikat dari langit dan bumi untuk hadir pada hari itu ya, karena akan membuka kotak hitam kloter 37. Maka ketika itu membludaklah Suralaya. Orang dari mana-mana pengen tahu. Tapi ternyata beliau tidak jadi membuka deklarasi. Artinya kan berarti beliau tidak sesuai apa yang beliau sampaikan dengan apa yang terjadi. Berarti deklarasi itu, pengakuan itu bukan di Suralaya ya? Di Suralaya. Oh, di Suralaya? Iya, itu ceramah Suralaya 1 Juli 2012 itu. Ceramah terakhirnya beliau itu di Suralaya. Itu tapi secara eksplisit tidak bilang saya ini pelanjut. Tidak, dia hanya menceritakan tentang bagaimana beliau dipinjam oleh, lalu membuat orang untuk menyimpulkan, tapi tidak jadi menyampaikan. Tapi sudah dikonfirmasi Ustaz, artinya ada buktinya nggak Pak? Ada saksinya nggak Pak? Nggak pernah? Tidak pernah, memang tidak ada. Karena termasuk saya ketika bertanya, ketika putra beliau menulis tentang beliau sebagai mursyid Tekian Sirna Rasaka pertama itu saya sedang di Pekalongan ya. Saya langsung SMS kepada beliau. Putra beliau ada Kang Uut gitu ya. Saya tanya beliau bahwa ini sepengetahuan beliau dan beliau jawab, salah nanya sayang, tanya langsung kepada Abah Anom. Kalau kenal Abah Anom, kalau nggak kenal tanya aja kepada Allah.
Kan jawaban seperti itu kontroversi juga. Kita ingin klarifikasi, ingin mendatakan. Tapi cara menjawabnya itu begitu. Salah nanya sayang, tanya kepada Abah Anom. Itu kalau kenal Abah Anom, kalau nggak kenal, tanya langsung kepada Allah. Jadi setiap kita tanya tentang bagaimana bukti-bukti otentik apapun, gitu, nggak pernah ada jawaban. Nggak ada jawabannya. Jadi sampai sekarang nggak pernah clear. Nggak pernah clear. Yang ada hanya pernyataan-pernyataan kontroversi. Jadi satu kontroversi ya dijawab dengan kontroversi berikutnya. Sebenarnya kan kalau bikin misalnya gini, bikin sekolah, bikinlah nggak bawa-bawa Suralaya, fine kan Sat? Fine, nggak jadi masalah. Selesai kan, nggak jadi masalah kan? Iya, permasalahannya karena pembawa atribut itu aja kan? Iya. Karena dulu Ahlul Bait menyatakan begitu, termasuk ya Al-Mukarram Pak Haji Baban gitu kan. Seandainya beliau itu tidak bawa nama Suralaya silakan gitu, nggak masalah. Cuma karena bawa nama Suralaya. Ya seperti sekarang kan akhirnya kena imbas yang dicemarkan namanya Suryalaya. Suralaya yang ke bawah Sat. Ke bawah ya. Tapi memang belakang-belakang ini makanya saya juga akhirnya dah kita buka deh sekalian. Karena apa? Karena ini memang sebuah momentum. Beliau sendiri yang sudah membuka ya. Akhirnya ya saya lihat juga ya kita nyatakan sekali lagi bahwa beliau bukan Mursyid TKN Suryalaya. Bukan Mursyid TKN bukan penerus pengersa Abah Anom. Bukan penerus pengersa Abah Anom. Iya. Ini mesti ditegaskan Sat. Tegaskan. Di garis bawah itu. Apalagi belakangan ya beliau sudah mulai ya merusaklah amalan TKN dengan berbagai propaganda, pernyataan-pernyataan kontroversi berikutnya ya. Itu kalau di sekolah sendiri silakan buat kebijakan sekolah sendiri tapi jangan bawa Suralaya. Intinya sebenarnya di situ aja tadi ya. Iya. Tapi juga perlu kita sampaikan juga tadi biar orang jadi clear tahu bahwa memang makanya saya semakin senang nih ketika beliau semakin menunjukkan keanehan semakin bedanya. Contohnya sekarang zikir ya. Kan zikir dengan beliau mengeluarkan sebuah seolah beliau mursyid ya. Berhak mengeluarkan tajdid, pembaharuan. Maka beliau melakukan pembaharuan zikir sekarang. Tapi saya senang nih ya, dengan begitu kan jadi jelas bedanya. Antara zikirnya Suralaya dengan zikirnya mereka gitu. Karena sekarang menyatakan zikir itu nggak pakai gerakan kepala, tapi langsung gerakan badan. Gimana Sat? Kalau dulu kita kan kalau zikir kan la ilaha illallah, ada gerakan kepala. Kalau sekarang zikirannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang bergerak hanya badan. Dan ketika saya telusuri kemudiannya di YouTube, informasi media-media mereka, kok kenapa ada perubahan? Ternyata ujung-ujungnya ini hanya kebutuhan tuntutan koreografi. Karena nanti mereka akan di GBK akan ada acara, ya bahkan dihimbau nanti zikir itu dengan bendera di tangan kanan, tasbih di tangan kiri. Jadi kalau zikirnya itu tasbih tangan kiri. Kan kalau dengan koreografi dengan badan itu kan kelihatannya bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi artinya kan tuntutan koreografi. Cuma nggak kebayang pas lagi zikirnya udah mulai intens, zikir speed cepet, coba badan gimana ngikutinnya? Susah. Kalau kepala kan masih bisa nih ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Coba kalau badan, waduh itu. Jadi saya bilang, masya Allah akhirnya kelihatan juga nih ujung-ujungnya merusak amalan dengan apa namanya, dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini menunjukkan memang bahwa ini bukan TKN Suralaya, sudah beda. Jadi jangan kaitkan apapun ke Suralaya, apapun tingkah yang beliau lakukan, sepak terjang beliau, tanggung jawab beliau. Cuma tetap kita sebagai sesama ikhwan yang pernah sama-sama, ya kita masih berharap kita sebagai murid Abah. Tapi kan kalau beliau sudah sepakat waktu talqin menganggap beliau offset. Tapi mudah-mudahan beliau mau rujuk kembali kepada kita harapan kita begitu Sat. Harapan kita begitu. Kita balik lagi mudah-mudahan beliau husnul khotimah, harapan kita balik lagi kita dan beliau husnul khotimah sama-sama begitu ya. Namanya kalau kita ingat apa namanya Abah sebagai guru kan pasti ingin merangkul Abah semua. Guru yang merangkulkan, bukan guru yang memukul gitu. Kita juga pengen berharap nih semua balik lagi, akur lagi. Kita ini bukan dalam rangka memukul, tapi dalam rangka kita harus klarifikasi, mengamankan. Karena sudah viral di mana-mana mencemarkan nama Suryalaya begitu. Tapi Suryalaya masih dipakai Sat. Gimana Sat? Ya seharusnya kalau orang sadar diri aja, sudah ada himbauan, sudah ada ini gitu ya. Surat udah ada ini ya. Iya begitu. Itu emang dari awal itu langsung TKN Suralaya atau langsung Suryalaya Sinarasa atau iya nih cakep pertanyaan nih. Kalau lihat dari sejarahnya ya dulu itu
Setahu saya hanya penamaan itu digunakannya TKN Suryalaya. TKN Suryalaya. Bahkan ketika ada melibatkan Sirna Rasa, AG sendiri bilang tidak ada TKN Sirna Rasa. Berarti menafikan yang di Tasik ya? Menafikan Sirna Rasanya awal hanya tidak ada TKN Sirna Rasa. Hanya ada TKN Suryalaya. Itu di awal. Tapi belakangan sekarang TKN Sirna Rasa Suryalaya. Sirna Rasanya dimunculkan. Ini kalau kita melihat kayak alurnya, ini kan ada kemungkinan nanti ujung-ujung memang akhirnya sepakat juga dia menghilangkan Suryalaya, pemisahan nih. Jadi dulu TKN Suryalaya, sekarang TKN Sirna Rasa Suryalaya. Nanti ujung-ujungnya kayaknya mengarah ke TKN Sirna Rasa. Ketika sudah kuat settle semuanya udah gitu. Kelihatan arahnya ke sana. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam bisawab. Tapi kan ini alurnya begitu. Tapi udah kelihatan saja. Ini udah ada perubahan secara apa namanya? Secara branding apa gimana ya? Secara branding wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Tapi itulah yang bisa kita lakukan sebagai ikhwan, kita saling mengingatkan saja. Iya. Saling mengingatkan biar bagaimanapun beliau juga sama muslim, dan kita juga harus jaga kehormatan beliau, apalagi juga beliau dihormati oleh banyak murid-muridnya, beliau juga tokoh gitu, biar bagaimanapun ya kan, ya kita anggap kita sebagai, karena kita sayang ya kita saling mengingatkan. Orang kan nggak mungkin sadar terus, ada khilaf-khilafnya lah. Ya, mudah-mudahan ini karena kita khawatir juga saat banyak tokoh-tokoh agama nih mengalami krisis spiritual saat. Masya Allah bisa ya. Iya, gede ngeri juga kita ngalamin kalau ngelihat fenomena-fenomena banyak tokoh-tokoh mengalami krisis spiritual saat itu. Jangan sampai tokoh yang dianggap guru spiritual mengalami krisis spiritual. Masya Allah. Nauzubillah. Jadi itu saja saat ya. Yang bisa kita sampaikan. Dan ada pesan saat buat ikhwan-ikhwan nih. Ya, sekali lagi tetaplah berpegang teguh ya dengan amaliyah TKN Suryalaya. Bagi para ikhwan TKN Suryalaya dimanapun berada, tetap mengamalkan, mengamankan, melestarikan TKN Suryalaya ya di bawah bimbingan Kemursidan Pangersa Abah, yaitu mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam hal ini sekarang oleh LDTKN, Lembaga Dakwah Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian bagi orang-orang yang di luar ikhwan TKN, maka kami tegaskan lagi dengan segala hormat tadi bahwa AG bukan penerus Pangersa Abah Anom. Yang kedua, AG bukan bagian daripada TKN Suryalaya, tapi TKN Sirna Rasa. Yang ketiga, bahwa secara hukum AG tidak berhak menggunakan atribut yang terkait dengan nama Suryalaya. Itu himbauan kami agar masyarakat luas bisa memakluminya. Jadi demikian, Ustaz. Makasih banyak nih Ustaz Andika, mudah-mudahan yang masih abu-abu, masih bingung mana Suryalaya yang ini sekarang tegas clear. Insyaallah. Oke, Sobat TKN News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Ustaz Andika. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya dan kita bisa belajar dari apa yang terjadi hari ini, karena semua hal ini kullu syai'in muqaddar, segala sesuatu itu Allah takdirkan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Cager bager lahir batin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.